Halo anak-anak, hari ini kalian masih belajar melalui video. Ibu harap kalian masih semangat dan selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Hari ini kita masih belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4, menyayangi hewan. Nah, sekarang kita ada di pembelajaran 2. Hal yang akan kita pelajari di pembelajaran 2, yang pertama, cara merawat kelinci, dan yang kedua, keberagaman tugas di lingkungan keluarga. Cara merawat kelinci. Di sini terlihat gambar Dayu yang sedang merawat hewan peliharaannya dan beberapa temannya yang sedang bermain. Siti dan Nani senang sekali bermain di rumah Dayu. Mereka senang bermain dengan kelinci peliharaan Dayu. Teman-teman Dayu ingin tahu cara merawat kelinci. Memelihara kelinci cukup mudah untuk dilakukan. Kalian mau tahu cara merawat kelinci? Yang lebih jelas? Yuk. Nah, yang pertama, memilih kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara. Biasanya berumur sekitar 2 bulan. Yang kedua, siapkan kandang untuk tempat tinggal kelinci. Yang ketiga, kandang kelinci sebaiknya dibuat sesuai ukuran badan kelinci. Yang keempat, bahan kandang sebaiknya terbuat dari kayu. Yang kelima, kandang diberi alas jerami agar mudah dibersihkan. Yang keenam, kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali. Yang ketujuh, cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang. Yang kedelapan, jaga kandang agar tidak lembab atau basah. Yang kesembilan, sediakan air minum dalam wadah. Ganti air minum kelinci setiap hari. Yang kesepuluh, beri makan dan minum secara rutin. Dan yang terakhir, mandikan kelinci jika badannya kotor sekali. Pergunakan air hangat untuk memandikan kelinci. Nah, setelah memahami cara merawat kelinci, yuk kita jawab soal berikut yang tentunya berkaitan dengan cara merawat kelinci. Soal yang pertama, apa bahan yang paling baik digunakan untuk membuat kandang kelinci? Soal yang kedua, apa jenis alas yang harus ada pada kandang supaya mudah dibersihkan? Yang ketiga, berapa kali sebaiknya kandang dibersihkan? Yang keempat, mengapa kita harus mencuci tangan setelah membersihkan kandang kelinci? Yang kelima, bagaimanakah air yang digunakan untuk memandikan kelinci? Nah, jawaban yang pertama, soal untuk nomor 1 adalah kayu. Kayu merupakan bahan yang dianjurkan dalam membuat kandang kelinci. Yang kedua, alasnya adalah jerami. Tujuan pemberian alas jerami ini agar kandang mudah dibersihkan. Yang ketiga, jawabannya adalah 2 hari sekali. Jadi, kandang kelinci wajib dibersihkan 2 hari sekali. Mungkin dalam seminggu kisaran 2 sampai 3 kali seminggu. Nah, yang nomor 4, agar tangan kita tidak kotor karena walaupun kita membersihkan kandang kelinci menggunakan sabun atau alat-alat kebersihan, tentunya ada beberapa kotoran yang tetap menempel di tangan kita. Oleh karena itu, kita harus mencuci tangan agar tangan tidak kotor. Yang kelima, air yang digunakan untuk memandikan kelinci adalah air hangat. Tujuannya agar badan kelinci tetap hangat. Nah, tahukah kamu cara memelihara hewan lainnya? Ayo cari tahu cara merawat hewan yang kamu sukai. Pilihlah salah satu jenis hewan yang kamu sukai. Carilah informasi tentang cara merawat hewan yang kamu sukai. Nah, cara mencari tahu informasi merawat hewan yang kamu sukai dengan membuat daftar pertanyaan untuk mengetahui cara merawat hewan tersebut. Nah, tentunya daftar pertanyaan ini terkait dengan kata tanya. Apa saja kata tanya yang digunakan, itu sudah kalian pelajari di subtema 3. Di sini Ibu akan menampilkan sekilas kata tanya yang biasa digunakan.
Nah, ada kata tanya apa yang digunakan untuk menanyakan suatu pengertian, suatu keadaan, atau perbuatan dan sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat dalam peristiwa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan suatu cara atau proses pengerjaan sesuatu. Nah, yang terakhir kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah atau banyak. Nah, berikut adalah contoh daftar pertanyaan untuk mengetahui cara merawat ayam. Karena ibu sangat penasaran bagaimana cara merawat ayam. Yang pertama, apa bahan yang digunakan untuk membuat kandang ayam? Yang kedua, mengapa kandang ayam diberi alas jerami? Yang ketiga, berapa kali kandang ayam dibersihkan? Yang keempat, bagaimana cara memasang lampu pada kandang ayam? Dan yang kelima, kapan air minum untuk ayam diganti? Nah, ini adalah daftar pertanyaan yang ibu buat karena ibu penasaran bagaimana cara merawat ayam. Nah, hari ini Dayu dan keluarga sangat menyayangi hewan peliharaan. Semua berbagi tugas untuk merawat hewan peliharaan. Ibu bertugas membeli makanan kelinci. Setiap hari, Dayu menyiapkan makanan dan minuman untuk kelinci. Setiap hari Minggu, Dayu dan ayah membersihkan kandang kelinci. Ayah bertugas mencuci kandang dan mengganti alas jerami. Dayu membantu mencuci tempat makan dan minum kelinci. Setiap anggota keluarga Dayu memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda dalam memelihara hewan peliharaan. Bekerja bersama-sama dalam merawat hewan peliharaan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan tentunya cepat selesai. Kelinci Dayu sangat menggemaskan. Kelinci Dayu sangat suka dielus-elus. Kelinci Dayu juga senang berlari-lari. Hal yang paling disukai Dayu saat kelinci berdiri. Dayu senang melatih kelinci peliharaannya berdiri dan berjalan. Nah, ini ada gambar pertama adalah Dayu memegang dua kaki kelinci lalu menariknya agar kelinci dapat berjalan sambil berdiri. Gambar yang kedua merupakan kegiatan Dayu memegang kedua kaki kelinci lalu mendorongnya agar kelinci dapat berjalan mundur sambil berdiri. Nah, sekian penjelasan dari Ibu hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih.